Halo, ketemu lagi dengan saya Gege dalam acara Tukar Pikiran Tupik. Oke, teman-teman sekalian, sore ini saya akan mengangkat tentang networking sama dengan work sama dengan fun. Jadi kita bisa melakukan networking, bisa melakukan juga pekerjaan sekaligus kita bisa happy seperti itu. Nanti seperti biasa saya akan ditemani sama Ibu Yuli yang selalu setia berbagi pengalamannya setiap hari. Oke, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kita selalu dihadapkan oleh hal yang negatif dan hal yang positif. Nanti saya akan berbicara tentang hal yang negatif untuk soal perkumpulan atau networking, dan Bu Yuli juga akan menceritakan hal yang positifnya ya. Untuk itu saya melihat beberapa teman yang hari ini positif sekali. Terima kasih ya teman-teman yang sudah join. Ada Lo Official juga sudah join, Abu juga sudah join, halo Sisa juga join. Iya, kebetulan Bu Yuli juga sudah join. Terima kasih. Oke, aku add dulu ya. Halo. Hai. Halo, di jalan. Aku nggak jadi di kolam, di sini aja. Oh gitu. Mudah-mudahan sinyalnya lebih baik gitu kan dari sebelumnya. Kalau di sini tuh, kalau di kamar itu sinyalnya turun naik kalau aku. Jadi aku usahain di yang outdoor. Kebetulan kamu lagi di mobil ya sekarang. Iya, aku hari ini Apa lagi di kabarnya? mobil. Baik-baik, gimana kabarnya? Aku sudah, halo, halo, Cak, Cak, putus. Kenapa kecil suaranya, Cak? Coba lagi. Oke. Sorry, connectingnya lagi bermasalah nih. Oke, mana Bu Yuli? Belum ada? Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Aku tadi connectingnya ternyata terputus. Halo, Mr. Boy juga hadir hari ini. Terus Siti Fatimah juga, terima kasih. Iya, iya, lihat dong. Hari ini topiknya menarik banget. Ya, kebetulan Bu Yuli juga terputus sepertinya ya, karena dia lagi di jalan, jadi mau korek-korek tentang bagaimana sih networking yang bisa menghasilkan gitu kan, yang bisa menghasilkan terus dia juga fun gitu. Kita mau korek Bu Yuli nih. Oke, tapi mana Bu Yulinya? Halo. Bisa nggak ada ya? Ya, Bu Yulinya belum ada. Tolong dong Bu Yuli bilang di mana gitu. Masuk lagi dong. Oke. Nah, lagi Hai, maaf. keputus tiba-tiba ya. Iya, sorry, maaf. Iya, nggak apa-apa. Rambutnya bagus. Thank Aku you. juga
hari ini lumayan dicatok-catok gitu biar kelihatan lebih segar. Iya. Iya. Tadi aku sudah Gimana buka. kabarnya semua? Ya, Ya. baik-baik. Kita baik-baik. Teman-teman sepertinya tadi udah ada beberapa yang masuk, tapi karena connectingnya bermasalah, jadi kembali lagi. Nggak apa-apa, Oke. nggak masalah Ya, ya. tadi aku sudah sampaikan ke teman-teman bahwa hari ini topiknya untuk soal networking, work dan juga fun gitu. Kita di samping itu kita pengen Bu Yuli yang ceritakan yang dari sisi positifnya, nanti aku akan ceritakan dari sisi yang negatif ya, networking yang negatif. Nggak semuanya networking itu positif gitu kan. Itu sebabnya mungkin bisa dimulai dari Bu Yuli atau aku dulu. Mungkin Ibu Gege dulu, coba ceritakan pengalaman apa yang mungkin yang pernah terjadi dan dari sisi yang pernah didapati, mungkin pengalaman yang kurang begitu menarik ya, tapi ya tetap dalam realita hidup kita tetap ada, nggak semuanya kan bagus-bagus aja. Jadi di dalam acara sharing ini kita juga nggak cuma ngomong yang bagus-bagusnya aja, karena realita kehidupan itu nggak selalu bagus semua kan, pasti ada lika-likunya. Nah, mari di acara sharing ini, marilah kita diskusi aja gitu loh. Apa yang sudah pernah dialami dalam proses networking ini, dan secara lika-likunya mungkin ada sisi negatifnya, dan nanti kita akan sharing lagi di sisi positifnya, dan kita lihat bagaimana lika-liku networking di realita di dunia bisnis ini. Oke, silakan Ibu Gege. Ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahkan di keluarga atau teman atau apa itu banyak hal yang kita alami gitu yang namanya toxic. Jadi kadang-kadang kita hari itu udah semangat, oh iya semangat ya, kita udah pengen topik nih gitu. Tiba-tiba dapat telepon yang menyampaikan sesuatu yang hal gosip ya, gosip yang memang bukan urusan kita. Tapi terkadang kita masuk ke pikiran kita sehingga kita jadi bad mood, jadi gitu. Nah, itu bagaimana tuh? Nanti mungkin Bu Yuli tolong bantu kami juga ya. Ini sharing kan ya. Bantu apa sih masalah-masalah yang masuk ke diri kita itu bagaimana caranya supaya kita juga tidak menampung gosip-gosip yang bikin kita mood kita hilang. Itu satu ya. Kedua, terkadang kita masuk di networking yang salah. Betul. Networking yang salah gimana ya? Jadi yang saya bilang salah itu banyak ya, kembali lagi satu gosok, satu gosip gitu, digosok makin sih. Kalau seandainya berlian dari batu hitam aja digosok jadi berlian gitu kan. Tapi kalau gosip digosok-gosok malah perang. Iya. Orang saudara, orang teman gitu, jadi nggak nyaman gitu. Nah itu yang membuat kita harus hati-hati dalam memilih teman, memilih bahkan keluarga sendiri ya. Kalau keluarga sendiri udah mulai banyak cerita tentang si A, si B, si C, mestinya kita hindari. Karena kenapa? Itu juga yang mengakibatkan toksik di tubuh kita. Kita juga jadi punya habit, jadi pengen ngomongin orang kerjaannya. Nah, daripada ngomongin orang terus, lebih baik kita ikutan caranya Bu Yuli. Caranya Bu Yuli bagaimana? Ngomonginnya PMP loh. Tapi sehari bisa dapat 7 juta. Oh, keren tuh. Semua ibu-ibu bisa. Keren. Ibu-ibu bisa, bukan Bu Yuli aja. Bu Yuli udah kelas berat sebenarnya, PMP enggak udah nggak pantas dirambah lagi sama Bu Yuli, soalnya luar biasa gitu loh kerjaan ibu-ibu di di rumah tangga gitu, yang santai-santai di rumah daripada seperti ikutin caranya Bu Yuli gitu ya. Silakan Bu Yuli untuk berbagi cara baru seperti apa yang mudah untuk ibu-ibu atau teman-teman sekalian bisa mengikuti cara kita, daripada ngegosip mending gosok-gosok berlian terus gosok-gosok batu hitam jadi berlian gitu. Betul. Terima kasih para Ibu Gege, dan terima kasih pemirsa di sini. Dan hari ini yang udah join, sorry tadi ada disconnection, connection problem. Jadi yang tadi udah exit, kalau join lagi ya, thank you very much ya. Kita lanjut aja hari ini. Basically topik hari ini kita about networking ya. Jadi about networking, dan kita itu work and fun ya. Jadi di dalam networking itu nggak terlalu serius. Betul, di saat kita harus serius, kita tetap harus serius.
Tapi di saat lebih dari di luar jam kerja, ya kita nyantai aja. We can be friends, we can make a friends gitu loh with everybody gitu loh. Dan again, komunitas yang dimana kita berada, yang dimana kita bergabung, itu juga membawa dampak yang begitu besar. Teman-teman di sekitar kita, yang kalau kita bergabung dengan teman-teman yang positif, orang-orang positif, orang-orang baik ya, kita kita otomatis itu mindset kita, hati kita, semuanya itu lebih positif. Karena kenapa? Arahnya itu diarahkan dengan baik gitu loh. Tetapi jika kita masuk di kumpulan yang begitu so much negativity ya, yang terlalu banyak aura yang negatif atau yang kita bisa bilang a group of toxic people, Yes. itu akan membawa dampak juga ke kita. Mungkin kita bisa menjadi one of them, atau kita bisa dibuat secara tidak langsung ada frustration atau depresi. Karena kenapa? Secara itu bisa mengefek kita punya mental, dan itu mental itu bisa brought us down. Itu akan membawa kita kadang terpuruk ya, dan kita akan kayak di circle of people yang akhirnya kita kok berasa orang yang isolated gitu loh, orang yang isolated. Jadi saya di sini mau share ke para pemirsa di sini, bergabunglah dengan orang yang positif dulu, itu satu. Seperti saya, jujur, saya orangnya terus terang saya simple. Saya orangnya tidak suka memikirkan berlarut-larut ya, yang saya bisa share. Kenapa? Banyak orang come back to me atau bertanya kepada saya. Bukan saya nggak ada problem loh, saya sendiri itu ada problem. Maksudnya kita hidup tuh nggak mungkin kan nggak ada problem, itu kenyataan Yes. gitu loh. Yeah. Cuman orang saya sendiri, saya tidak suka mengumbar-ngumbar atau menjadikan masalah saya Menjelekan seperti orang itu lain. dan saya nggak mau masalah saya itu menjadi topik pembicaraan oleh orang lain. Tuh. Saya tidak suka, karena kenapa? Satu hal, itu tidak membantu Anda. Malahan kamu jadi bahan gosip, kamu jadi bahan topik yang sangat hot buat orang-orang lain. Dan kedua, itu menjadi bahan tertawaan di belakang orang, gitu loh. Jadi kita ngapain? Why we have to fool ourselves? Menurut aku, kalau memang ada problem, find your way, resolve it, gitu loh. Jangan cuman, istilahnya kita hidup tuh jangan cuman komplain aja, tapi kamu no action, talk only, tapi no action. Percuma, masalah Anda itu nggak akan selesai kalau kamu cuma ngomong. Masalah Anda itu perlu action baru bisa diselesaikan. Makanya daripada kamu ngumbar-ngumbar, ya mendingan coba dipikirin caranya apa, what's the problem, and then find the solution to overcome the issue. Jadi kita pikir caranya apa sih yang bisa kita selesaikan di masalah ini, gitu loh. Jadi nggak usah, saya terus terang ada orang yang seneng gitu loh. Some of them, they probably kita bisa bilang mereka suka that attention gitu loh. Attention of people giving the input, which is good. Tapi remember, nggak semua orang itu do care with your problem. That's the problem. Jadi ceritalah ke orang yang benar, ya, sharinglah ke orang yang benar, dan mintalah input, mintalah feedback, mintalah suggestion apa yang kira-kira bisa membantu Anda, gitu loh. Tapi jangan kamu humbarkan masalah kamu ke publik, karena itu tidak akan menyelesaikan problem Anda. Oke? Dan kedua, semua orang hidup itu sudah ada problem masing-masing. Kita itu pasti ada problem masing-masing. Tapi kenapa? Banyak orang come back to me and say, Yuli, kamu itu sepertinya hidup tidak ada masalah. Kamu itu sepertinya happy. Saya bilang, siapa bilang? Saya itu ada problem sendiri. Tapi saya sendiri itu orangnya suka duduk, pikir, dan saya action. Gitu loh. Saya nggak suka orang, terus terang, saya akan cerita hanya ke beberapa orang saja. Dan menurut saya, my problem is not other people problem. My problem is not other people problem. Jadi saya harus cari cara yang kira-kira apa sih yang bisa menjadi solusi gitu loh. Jangan cuman talk only, ya. Dari situ
kalau saya bisa suggest ya bergabunglah di komunitas yang baik ya. Dengan di komunitas yang baik, Anda secara tidak langsung, secara pikiran pun, secara tindakan pun, kita otomatis itu diarahkan ke orang-orang, diarahkan dengan jalan yang benar. Seperti saya di sini dan seperti Ibu Gege, saya di komunitas CEO. Yang saya harus bilang ini komunitas yang fantastik. Kenapa? Ya. Karena ini komunitas yang dimana semua pengusaha-pengusaha di sini, mau pengusaha kecil sampai pengusaha paling besar pun ada, ya. Ada. Nah, kita bersyukur dan mereka itu yang di dalam komunitas ini, kita itu benar-benar mereka benar-benar humble ke kita. Saling So, dukung. kita itu benar-benar bersyukur, ya. Kita benar-benar bersyukur. Dan dengan ada komunitas ini juga, misalnya kita nggak usah bilang CEO, di beberapa di satu kelompok yang lain pun, kalau Anda bergabung di komunitas yang benar, gitu loh, kalian akan terarahkan dan termotivasi, gitu loh. Jadi motivasi ini yang akan membantu Anda untuk mengarahkan kemana kamu bawa diri kamu sendiri, gitu loh. Ya, kerja itu boleh kerja itu sebenarnya apalagi zaman sekarang, apalagi di zaman masa pandemik begini ya. Masa pandemik ini banyak orang working from home ya. Banyak yang nggak buka, yang otomatis kita bisa bilang 60% kebanyakan banyak di rumah sekarang atau tidak efektif 100% untuk di kantor atau di tempat kerjanya atau dengan short working hours. Apapun itu di dalam saat masa pandemi ini tetap kita masih butuh keluar, kita tetap masih harus keluar untuk bekerja. Tapi selain bekerja, kita juga dituntut untuk kita juga bisa enjoy, ya kan? Jadi nggak cuma serius. Sekarang istilahnya ya cara orang bekerja itu sekarang udah berbeda dengan mungkin zaman yang sebelumnya. Ya kita ada online meeting dan segala macam. Tapi other than that, selain kita juga berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu juga membawa secara otomatis kita punya pikiran untuk lebih positif. Jadi ketika saya ada masalah, ini terus terang saya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ketika saya ada problem, biasa saya renungkan sendiri. Biasa saya renungkan sendiri dulu, saya pikirkan. Dan biasa saya butuh waktu, mungkin seperti me time. Saya anggap aja itu seperti me time. Saya berpikir dan saya coba digest gitu loh, problemnya apa, masalahnya apa, dan kira-kira apa yang harus saya kerjakan. Ya, udah dari situ saya ambil action. Mungkin dari sebelum ambil action, biasa saya memikirkan kira-kira ada opsi 1 dan opsi 2. Kira-kira apa yang, dampak apa masing-masing opsi ini. Dan saya orangnya itu cepat mengambil keputusan. Saya tidak suka dragging masalah. Karena kenapa? Otherwise kamu nggak bisa move on. Satu masalah itu kalau kamu berkutat terlalu lama, kamu nggak akan bisa kerja yang lain. Percayalah, gitu loh. Jadi kalau ada masalah diselesaikan, diputuskan, move on, gitu loh. Jadi jangan berlarut-larut yang akhirnya dipikirin dan terlalu lama dipikirkan. Kadang itu orang itu over analyze. Over analyze kenapa? Misalnya kamu mau ada ide A, tapi karena kamu terlalu overanalyze, kamu butuh waktu terlalu lama untuk memutuskan suatu keputusan yang dimana akhirnya itu udah diserobot orang lain duluan, yang udah buka duluan, yang udah mulai duluan, yang akhirnya ide kamu tuh udah diambil dan kamu bukan orang yang jadinya bukan initiator anymore gitu loh. Jadi bukan orang yang pertama. Betul. Apalagi di zaman sekarang dan kita itu bersaing dengan anak-anak muda yang milenial yang begitu hebat dan begitu gigih dan inovatif, kita tuh nggak bisa butuh waktu terlalu lama. Jadi kita harus gerak cepat apapun itu, masalah apapun yang kita hadapin, ya kita hidup itu realistis ya. Jadi kita tetap harus tahu, kita ada masa fluctuate istilahnya, ada masa naik dan turunnya, setiap orang tuh ada. Tapi ketika Anda di posisi yang harus turun, for example, ya coba coba dipikirkan gitu loh. Jangan brought yourself down. Ingat itu ya. Apapun masalahnya itu, you are not alone. Semua orang itu pasti ngalamin. Tetapi jangan lupa berdoa. Menurut saya, pegangan hidup Anda itu kita tetap harus
punya Pada Tuhan. pegangan hidup. Iya, kepada Tuhan. Kita berdoa, kita meminta tolong, kita minta solusi, dan tetap kita harus punya prinsip. Hidup itu punya prinsip. Di mana Anda punya prinsip, mau kamu di komunitas apapun, saya rasa tidak ada masalah, ya. Ya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa, we cannot be everybody friend. Remember that. We cannot be everybody friend. Dan we cannot make everyone happy. That's Yes. the reality, ya. Hmm. Jadi there's no need to have thousand or million of friends. Kalau ternyata ya itu nggak real friend, it's okay just to be friends gitu. Tapi there is no need to be, nggak usah harus sampai baper kata orangnya, kita nggak Ya. usah. Ya udah friends, just friend. Tapi kan dalam satu community, dalam satu, misalnya kamu sendiri punya teman 100, nggak berarti kamu itu deket sama 100 itu. Ya. Itu that's the reality, ya. Mungkin kamu cuman deket cuman sama 2 orang atau 3 orang. That's you think that they are your real, or they are your best friend gitu loh. Other than that, ya you can just be friend. Tapi nggak perlu musuhan lah, kita umur segini itu nggak perlu gitu loh. Ya. We need friends anyway. Have as many friends as you can. Tapi dalam satu friends itu kita juga bisa memilah, bukan memilah ya. Kita tahu ini best friends kita. Oh, ini teman kita olahraga, atau ini teman kita untuk arisan, atau ini teman apa. Itu kita Sahabat. bisa, ya, itu Ya. kita bisa memilih dan memilah-milah itu sendiri gitu loh. Jadi maksud saya, kalau ada problem, semua orang tuh pasti ada problem. Jadi nggak usah berlarut-larut. Dipikirkan solusinya apa dan move on gitu loh. Karena dengan kamu, kalau kamu nggak move on, kamu akan susah. Kenapa? Di mana masalah yang lain akan datang lagi, nggak mungkin nggak gitu. Namanya hidup ya. Jadi di mana masalah lain akan datang, itu akan numpuk. Kenapa? Akhirnya kalian bisa depresi, bisa frustasi gitu loh. Jadi kadang ya, bukan saya nggak ada problem, saya itu ada problem sendiri, ada mungkin problem-problem yang lain, tapi saya coba tenang. Saya Oh coba iya, tenang, Bu. dan saya selalu berdoa. Saya terus terang, saya percaya seperti karma itu ada gitu loh. Saya percaya itu. Jadi do not harm people gitu loh. Jangan harm people. Yang penting intention kita dari hati kita itu tidak pernah mau untuk ngejahatin orang gitu. Jangan Yes. itu gitu loh. Yang penting itu dulu, basic principle-nya itu dulu. Kalau itu udah, kita nggak ada hati yang begitu tipe begitu, kita harusnya nggak ada masalah gitu loh. Problem, semua orang ada problem sendiri-sendiri menurut Boleh saya. sharing ke kita juga tuh, katanya kan ada yang sangat ekstrim, gara-gara dibully, gara-gara apa sampai bunuh Oh diri ya, begitu. Boleh di-sharing kalau juga, Billy? seperti di US ya, ini contoh seperti di US, saya rasa ini sering udah kejadian karena ada social media bullying ya. Mereka Ya. social media bullying, mereka ngebully seseorang ini sampai yang akhirnya harus they taken their own life. Akhirnya sampai mereka bunuh diri, sampai mereka istilahnya tuh cannot stand anymore gitu Ya. loh. Jadi kadang kata-kata aja itu bisa brought people down ya. Yes. Jadi kita juga harus hati-hati gitu loh. Dan kita juga, saya yakin pemirsa-pemirsa di sini atau teman-teman saya yang saya kenal tidak ada tipe yang begitu gitu loh. Cuman remember, kata-kata itu akan bisa ngejatuhin orang. Tapi Yes. itu tergantung personalnya itu, nerimanya itu gimana gitu loh. Ada orang tough, kalau saya terus terang saya nggak peduli gitu loh. Cuman kan Terus ada not. satu lagi yang sahabatnya kamu yang memang dari dulu benar-benar ngusahain prepare segala macam, padahal itu boleh ceritain tuh, Nah, sharing. ini saya mau sharing nih. Saya ada satu best friend saya. Kita itu dari sekolah luar negeri bareng ya. Kita sekolah luar negeri bareng dari umur 18 tahun saya. Jadi saya berteman sama satu teman best friend saya ini dari saya di Malaysia sampai akhirnya sampai hari dan detik ini. Nah, kita itu udah sebagai friends itu kita ngalamin, kita dulu pernah musuhan, kita pernah baikan lagi, kita musuhan lagi, kita baikan lagi, terus kita pakai acara bukan nggak temenan, kita nggak gitu ngumpul lagi buat bertahun-tahun gitu loh. Itu ada Ini di grup CEO nggak sekarang, Matt? nggak ada. Tapi ya Oh.
Nanti someday saya akan invite ya. Nah, Yes. ini tuh benar-benar menurut saya ini ini teman saya yang begitu saya admire ya. Karena Yes. begini ada kalau saya boleh share sedikit, saya kan baru launching tanggal 1 Oktober kemarin satu brand Ya, pempek Julie ya, merek saya. boleh Nah, silakan. dan itu basically itu pempek launching tanggal 1 Oktober. Dan persiapan itu udah mateng. Tapi di tanggal 1 Oktober, di tanggal 30 Oktober, dengan orderan yang membludak begitu, box saya habis. Dan di mana box yang packing ya, itu habis. Di mana saya masih order lagi yang benar-benar dalam waktu 3 minggu lagi. Berarti Wow. otomatis saya harus order lagi untuk sementara waktu ini dong. Untuk mengisi waktu 2 mingguan ini. 3 minggu Ya. ini untuk biar kardusnya untuk sementara ada gitu loh. Dan saya itu sudah panik. Dan saya bilang ke teman baik saya, bisa tolongin nggak saya cariin saya box gitu loh. Dan teman saya ini dengan cepatnya dia cariin box buat saya yang akhirnya ternyata orderan box hari itu yang katanya mau dikirim malam itu ternyata tidak terkirim. Dan pagi itu juga di cancel orderannya. Itu tanggal Waduh. 1 Oktober di mana launching time saya gitu loh. Dan dengan cepatnya dia cepat cari lagi macam-macam, akhirnya dia dapat orderan itu jam 1 sudah di delivery di tempat saya. Dan di Wow. mana diusahakan banget. Itu bukan usahanya dia loh, gitu loh. Itu bukan usahanya dia, itu usaha saya, gitu loh. Itu bisnis saya. Tapi yang saya hargain, yang saya petik dari sini, ketulusan ya sebagai teman ya, ketulusan ya. Ini sesuatu yang there's money cannot buy gitu loh. Kamu nggak Yes. bisa dapat teman yang begini yang memikirkan coba ngebantu Usahain. kamu dengan penuh ketulusan ya. Ya. Nah, di saat itu saya berpikir, setelah itu saya ada tester atau sampel yang jam 4 akan saya kirim untuk tester ke Ya. Hong Kong. Saya akan harus kirim ke seseorang ini untuk ditester. Dan saya ngajak dia bareng karena dia juga ada usaha makanan. Saya bilang, kamu ikut bareng saya aja, biar siapa tahu dia punya produk masuk. Ya. Tetapi di saat hari itu karena saya sudah full of order membludak dan saya sendiri itu panik, saya udah nggak mikirin dia punya juga, saya jujur aja. Jadi saya sudah sibuk ngeboxing, ngebantu tim saya untuk ngeboxing, untuk packing semuanya segala macam. Dan dia nganterin makanan oleh supirnya ke asisten saya dan saya udah nggak mikirin lagi. Karena asisten saya mikir itu buat saya dimasukinlah ke kulkas, di frozenin. Dan box saya yang sudah ready untuk dikirim ke Hong Kong. ke orang ini yang untuk ready untuk dikirim ke Hong Kong, supir saya sudah jalan duluan bawa di tengah jalan. Posisinya itu ya mungkin udah jalan 30% lah gitu loh ya. Ya. Dan tiba-tiba dia bilang, dia telepon saya, itu makanan ya, yang makanan apa? Saya bilang, itu katanya mau dibawa ke Hong Kong kan. Waduh, saya langsung kaget. Saat itu saya kaget karena saya totally lupa. Ya. Saya coba telepon sopir saya dalam waktu 15 menit, 10 menit tidak angkat teleponnya. Saya begitu panik dan sedikit frustrated ya, dan saya sudah mulai ngomel. Dan saya telepon dia balik, saya ngomelin dia balik loh. Saya ngomelin dia, kenapa nggak bilang udah tahu kamu ngirim, bukannya kamu ngomong gitu loh. Udah deh, saya mulai ngoceh dong. Udah selesai saya tutup, saya telepon supir saya lagi, akhirnya saya bisa reach my driver ya. Akhirnya dia return back gitu loh. Dia return back untuk saya buka lagi boxnya biar saya bisa masukin barangnya and seal back. Akhirnya itu oke gitu loh. Udah selesai, saya telepon dia balik. Dan saya mungkin udah lega ya. Saya ketawa gitu loh. Wah, untungnya saya bilang semuanya udah oke gitu loh. Terus dengan ketawa dia bilang, dengan satu kata dia bilang, untung kita ini udah berteman dari zaman Mbak Hela, dia bilang gitu loh. Kalau enggak, dia bilang, mungkin orang udah tersinggung kali, dia bilang udah kamu ngomel-ngomelin gitu loh. Soalnya pagi-pagi dia udah usahain box saya gitu loh. Demi saya gitu loh. Dan dia lupa ngomongin barang dia sendiri gitu loh ya. Ke saya bahwa itu harus diselipin barang dia. Dan saya ngomelin saat itu karena mungkin saya juga lagi panik, lagi sibuk. Jadi tensi saya juga sedikit tinggi. Jadi saya ngomelin, udah selesai, supir saya udah datang, saya udah bantu sampai semuanya udah bagus.
jalan, saya sendiri udah lega gitu loh. Akhirnya thank God semuanya oke, udah siap jalan lagi. Dan saya bisa telepon dia, saya bisa ketawa seperti nothing happen gitu loh. Dan dia Itulah arti bilang, persahabatan yang iya, akhirnya dia sendiri tuh bisa bilang, dia bilang, iya, untungnya kita ya, pagi-pagi lu udah, istilahnya pagi-pagi kamu udah buat saya jantungan sampai saya nggak bisa tidur gara-gara kardus itu karena di cancel semalam. Jadi dia nggak gitu bisa tidur kan. Jadi iya, akhirnya iya. pagi-pagi dia coba usahain gitu loh. Nah, siangnya ada ini lagi, barang dia nggak masuk gitu loh ya, jadi saya harus tarik balik lagi kan, saya harus bongkar kan otomatis gitu loh, dan saya Oke. masukin lagi gitu loh. Jadi ada tense-nya sendiri, tapi akhirnya udah selesai, kita tuh bisa ketawa sendiri. Dan menurut saya friendship is very valuable ya. Kita Ya, harus hargain orang-orang yang benar-benar tulus, kita hargain orang yang benar-benar baik. Jadi benar. ketika Anda mempunyai teman yang baik, don't take them for granted. Ya, Dalam ya, friendship itu is all about give and take. Gak usah terlalu dikalkulate, oh I give you this, you have to give me back this. No, gitu loh. ya, Kalau betul. kita punya mindset yang begitu, selalu mau expecting Untung something, sendiri ya. ya, atau kamu when you give something then you expect something back, Yes. itu seperti bisnis ya, seperti Ya, barteran jadinya. I don't think it's all about that gitu loh. Tapi ya, ya, di dalam friendship yang real ya, maksudnya is all about give and take. Di saat ya, kita bisa memberi ya kita memberi. Di saat kita bisa menolong ya kita menolong. Tapi di saat kita juga ada momen yang kita perlu ditolong, ya someone is yang tulus itu benar-benar ada di sana gitu loh. Itu betul. menurut saya. Dan jadi itu pengalaman saya, dan saya jujur aja, saya itu beruntung sekali sampai hari ini di dalam perjalanan karir saya bertemu orang-orang yang hebat. Saya harus mengakuin adanya saya hari ini, sampai hari ini berkat Tuhan yang di atas yang membimbing saya, tapi juga berkat orang tua saya memberikan saya seperti Penghidupan. pedoman hidup buat saya, ya, yang memberikan saya semangat. Dan akhirnya ditemukanlah orang-orang yang baik, Tepat. orang-orang yang tepat yang membantu karir saya dan membantu seluruhnya di dalam perjalanan hidup saya. Dan akhirnya saya berasa saya itu benar-benar diberkati dengan orang-orang yang baik gitu loh. Jadi selalu coba berpikir itu baik ya, berpikirlah baik, berpikirlah positif, dan hidup itu akan lebih otomatis ya, saya berasa kita itu akan terus-terusan didekatkan dengan hal-hal yang baik Betul. Hidupnya harus gitu. berarti, berguna, dan bermanfaat ya. Bu Betul, Yuli, betul. boleh satu ada pertanyaan. Ini dari Iya, Pak Junaidi. Bu Gege, Bu Yuli, tolong dong sharing contoh sukses dari pikiran, perasaan, komunitas, and ide cemerlang yang berhasil. Terima kasih. Mungkin yang tadi gimana? saya bilang, bagaimana sih caranya kita mau networking yang benar-benar bisa menghasilkan pekerjaan dan juga bisa happy seperti itu. Betul. Caranya mungkin ya dia mau tahu. So, sharing contoh sukses dari pikiran ya. Saya Ya, rasa gini, hal yang simple. Seperti Anda memulai sesuatu, mau memulai bisnis atau memulai ide Anda, apapun itu yang Anda rasa Anda mau kerjain gitu loh. Nah, ketika Anda berpikir Anda mau mengerjain ini sesuatu, satu hal sebelum, before you even start something, you have to be confident. Kamu harus percaya diri percaya diri. dengan apa yang Anda kerjakan dulu. Ketika Anda mempunyai kepercayaan diri ini terhadap diri Anda sendiri, baru hal-hal yang lain itu baru bisa dipikirkan. Betul kan? Karena Ya, kalau Anda sudah meragukan diri Anda sendiri, siapa lagi yang bisa meyakinkan Anda? benar. Hanya Anda sendiri yang bisa meyakinkan diri Anda sendiri Ya, untuk bisa mengerjakan bisa bahwa atau kamu tidaknya. bisa gitu loh, bahwa kamu Betul. bisa gitu loh. Betul. Bisa Dan karena biasa. betul. Dan sekali lagi saya tekankan, bergabunglah atau berkumpullah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Komunitas. Komunitas atau grup atau apapun yang Anda rasa Anda cocok ya, karena Tepat. pertemanan itu tidak ada paksaan.
Jadi betul. itu feeling, kalau Anda rasa itu Anda comfortable, ya mix lah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar atau tidak itu hanya Anda sendiri yang bisa tahu, ya. Tidak ada orang lain yang bisa memberitahu, oh ini bagus, ini baik, atau ini tidak baik, atau segala macam. Anda tahu apa yang terbaik buat Anda, gitu loh. Anda Ya. sendiri tahu, tapi tergantung jalan apa yang Anda pilih untuk diri Anda sendiri, gitu loh. Nah, ini ada kerja sesuai hobi, bisa fun dan nggak stres, gimana caranya? Saya rasa namanya kerja itu nggak ada yang nggak stres. Saya jujur aja. Ada momen saya juga ada masa tense-nya kok. Di dalam saat kerja itu ada tense-nya, ada masa peak time-nya, ada masa, ya namanya komplain itu kadang selalu ada ya. Atau for example dalam situasi saya itu kan di bidang interior, saya di Namanya bidang renovasi. Jadi di saat misalnya kita udah mau finishing nih, selalu ada yang nggak rapi, misalnya ada beberapa bagian harus dibenerin, finishingnya harus dibenerin, things like that. Itu normal, mau di kontraktor manapun, mau di interior manapun, semua sama, ya. Namanya kita work as a team. Ya udah, di saat finishing itu, ya di saat itu kadang kita sedikit lebih tense. Karena kenapa? Kita dikejar dengan deadline, gitu loh. Dikejar dengan deadline yang akhirnya kita pulang tuh jadi pikiran. Ini bisa nggak terkejar, apalagi misalnya orang ini mau buka berdasarkan tanggal tertentu, yang misalnya ada orang mau buka bisnisnya sesuai dengan Hong Shui, ya, sesuai dengan Feng Shui-nya, yang tanggal berapa mereka harus buka. Itu kan kita dikejar-kejar seperti jantungan gitu loh, bener-bener ya, jantungan. Apakah kita can we make it, gitu loh. Nah, ya, this kind of thing namanya kerja, apapun itu, stres tuh pasti ada, nggak ya, mungkin gitu loh. Tapi di saat di luar dari itu, ya we take it as kita sedikit lebih relax gitu loh. Di saat kita harus bersosialisasi seperti saya sendiri. Misalnya saya ceritakan hari ini, ya. Saya pagi ini jam jam 8 saya udah pergi golf, ya, tadi pagi. Nah, saya pulang sampai jam 12, sampai rumah 12.30. 12.30 sampai rumah, saya masih bantu admin saya untuk urusin orderan pempek saya yang lagi di rumah. Akhirnya saya harus kasih tahu, oh ini siapa, ini siapa, ini siapa, dan setelah itu saya tinggal. Mereka bisa urus delivery-nya. Udah urus delivery, saya mandi, saya beres, saya langsung pergi. Saya langsung tadi ke proyek dulu, ya. Yang ikutin Instagram saya pasti mereka akan tahu hari ini kegiatan saya di proyek mana, gitu loh. Jadi saya tadi lagi di proyek di Kelapa Gading. Jadi itu yang proyek benar-benar satu gedung, satu itu kita yang renovasi, dan pengerjaan sipilnya kita yang kerjain. Jadi full on, ya, semuanya by Imperial Decor gitu loh, by my company gitu loh. Jadi kita kerjain full, dan karena saya 3 hari ini, karena pembukaan pempek Juli, 3 hari ini saya nggak nongol sama sekali di proyek apapun. Dalam 3 hari berarti saya udah nggak datang itu kurang lebih ke proyek, karena saya gilir ya proyeknya. Saya udah nggak datang ke proyek ini tuh di hari kelima. Ketika wow, hari ini saya kembali lagi di proyek ini dalam kurun waktu 5 hari, semuanya sudah all up. Saya surprise. Kenapa? Semua plafon 4 lantai yang harusnya kemarin tuh nggak ada, plafon yang baru tuh semua all up gitu loh. Dan 4 lantai semuanya sudah selesai. Jadi saya tuh wow. kagum gitu loh, dan saya kagum gitu loh. Ternyata saya percayakan ke tim saya, dan saya saat ini nggak gitu bisa nongol, semuanya jalan. Walaupun Keren. saya nggak ke Berarti proyek, berkat Tuhan berlimpah. betul. Walaupun saya Uyuli itu nggak ke hari proyek, Sabtu-Sabtu begini masih kerja, masih bisa sharing, iya, sore ini hebat sekali tuh. Nah, sekarang ada iya. yang tanya lagi, bagaimana caranya merealisasikan pikiran saat stres melanda? Nah, ayo Bu Yuli. Saya Stres rasa melanda. kalau tetap namanya ada stres, ya tetap if you need your me time, ya you need your me time. Tapi me time-nya jangan kelamaan. Kadang orang itu baperan, terus terang Iya, aja. Kalau baperan berlarut-larut juga nggak baik, mendingan ya. kerja No, ya, dari pagi kemana, betul. ke golf, ke proyek lagi. Ngurus Iya, pempek, karena keren. boleh dipikirin. Tetap semua problem itu kan harus dipikirin, tapi ya Mbok, ya menurut saya dipikirin solusinya, di action it, jangan di dragging, dan move on gitu loh. Caranya ya coba pikirin, jadi orang tuh gini loh.
simple. Jadi orang tuh jadi orang jangan ngejelimet. Karena yang bikin ngejelimet tuh kita sendiri kadang. Yang Betul, akhirnya kita betul. muter seperti benang kusut, yang akhirnya ketika kita apa ya, bingung sendiri, kitanya akhirnya bingung sendiri. What option should I do? At the end, you sit down and you do nothing because you are too confused. Banyak Yes. orang juga begitu. Akhirnya apa? No action, talk only gitu loh. Ya, Jadi nggak perlu gitu loh. Maksudnya tuh try to think simple way gitu loh. Hidup itu istilahnya itu sudah banyak problem-problem yang lain. Jadi jangan mendingan dibuat, kerja, cari uang. betul. Jadi jangan dibuat satu problem jangan dibuat ngejelimet muter-muter yang akhirnya problem yang lain pun nggak selesai-selesai, yang akhirnya hidupnya banyak masalah. Yes. Jadi akhirnya Betul. kenapa? Kok hidup saya tuh terlalu banyak masalah? Ya iya, karena Masalah kenapa? dibikin sendiri. Satu problem aja kamu nggak mau cepet selesai, Selesai. gimana kamu? Betul, Oke, gitu. Bu Yuli udah 40 menit tak berasa, ternyata kita Mm-mm. takutnya nanti nggak bisa tayang. Terima kasih loh sharingnya hari ini benar-benar luar biasa. Aku juga kebuka pikirannya bagaimana manajemen stres, bagaimana juga manajemen project segala macam, terus networking, bisa fun dan juga bisa bekerja dengan baik ya. Untuk itu hari ini dicukupkan sekian dulu ya. Bu Yuli mau ada tutup dulu atau gimana? Terima kasih para Ibu Gege dan terima kasih pemirsa di sini. Terima kasih udah join di sini. Saya sangat hargain kita di sini sharing. Kita mau memotivasi teman-teman di sini biar kita jangan berasa sometimes kok Sendirian. hidup ya sendirian atau you have so many problems. Sebenarnya ya orang lain juga ada. Tapi Ya. mungkin cara orang dealing with-nya itu Managenya gimana? beda-beda. Dan mungkin dari situ Anda harus belajar. Oh, mungkin Ya. ada yang salah di mana saya tackle masalahnya gitu loh. Dan Ya, there's something that we can fix. There's always something we can fix gitu loh. Selalu Ya, ada betul. jalan gitu loh. Tapi Jadi balik bisa lagi, sharing di sini gitu kan. Besok-besok ya, kalau ada masalah apa-apa tanya aja, kita bisa kasih solusi yang ya, memang kita juga ada pengalaman sebelumnya gitu. betul. Oke, dicukupkan Terima sekian dulu kasih. ya. Terima kasih dari Terima kasih Tupik. semua dari Tupik. Oke, Thank you. tukar See you pikiran. next week. Oke, bye-bye. Bye.